Oke, teman-teman ngopi-ngopi, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita di sini. Saya sebenarnya sedikit terangsang untuk membahas dengan santai tentang mimpi begitu, teman-teman. Jadi tim ngopi-ngopi minta tadi itu cerita kalau salah satu kru itu ada yang lagi mimpi buruk gitu. Terus ya saya timpali aja, itu malah keren mimpi buruk itu. Di akhirnya tim ngopi-ngopi itu nanya ke saya tentang referensi tentang mimpi begitu kan. Sekali lagi saya untuk memberikan pernyataan, teman-teman, saya tidak punya keahlian dalam hal ini, bahkan referensi saya sangat kurang begitu kan. Ini sekedar sharing opini tentang mimpi ya. Saya pernah baca bukunya Sigmund Freud tentang dream jujurnya, dimana buku itu sekitar ada 800 halaman apa 1000 halaman gitu ya. Saya ikuti karena dia itu notabene psikologi. Sigmund Freud itu punya banyak sekali pasien yang dia itu nanyakan gitu ke kaitan antara mimpi yang dialaminya mungkin dengan kondisi psikologis ya, atau kondisi pasien-pasien. Akhirnya Sigmund Freud melakukan banyak mungkin perbandingan gejala-gejala, terus dicari kesamaannya, melakukan penelitian psikologis mungkin. Sigmund Freud melakukan itu, ternyata karena buku itu sangat tebal, teman-teman ya, maka salah satu hal yang bisa saya tangkap itu sebenarnya malah yang memicu kita memimpikan sesuatu itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan seksual, teman-teman. Di buku itu nanti teman-teman boleh baca bukunya, atau yang sudah baca bukunya boleh kasih komentar di sini, barangkali ada hal yang perlu dikoreksi. Salah satu hal yang saya tangkap itu mimpi itu malah sangat berkaitan erat dengan seksual begitu, teman-teman. Jadi seksual itu maksudnya ragawi ya, apa yang terjadi di raga kita begitu. Ya contoh misalkan ketika kita kayak kebelet kencing gitu, ternyata kita sudah tidur misalkan saking ngantuknya, biasanya kita mimpi sesuatu yang berkaitan dengan itu, misalkan air ataupun apa begitu kan. Atau misalkan kita di masa-masa puber gitu, biasanya kita akan terpengaruh mimpi itu. Atau banyak sekali sebenarnya di buku itu, karena ini penelitian psikologis ya, jadi ini dilakukan dari perbandingan begitu. Simbol-simbol seksual itu yang akhirnya mempengaruhi mimpi kita, begitu salah satunya. Yang kedua yang saya tangkap dari buku Dream ini, sebenarnya mimpi itu kan ketika kita tidur tuh kan pikiran tuh sudah dalam mode yang tidak terkontrol ya, unconscious begitu kan. Nah, kita tidur, jadi sedangkan pikiran kita itu menangkap banyak sekali informasi begitu dalam kondisi kita sadar begitu. Penglihatan kita menangkap visual, pendengaran kita menangkap auditori, suara-suara, terus penciuman kita menangkap aroma-aroma, terus sentuhan kita menangkap rasa begitu kan. Dan itu diputar begitu dengan acaknya, dan itu biasanya muncul gitu dalam visual kita itu, dalam mimpi, pikiran visual kita itu dalam mimpi begitu. Sehingga biasanya kita bermimpi itu dengan apa yang kita sering lakukan begitu ya. Biasanya kalau kita petani, kita akan bermimpi berkaitan dengan itu, karena informasi yang sering kita ini adalah hal-hal berkenaan pertanian dan lain sebagainya. Makanya kita tidak bisa memimpikan sesuatu yang kita tidak pernah alami, teman-teman. Kalau teman-teman tidak pernah lihat harimau misalkan, apakah itu di TV ataupun itu di buku gambar ataupun secara realitas, teman-teman nggak bisa tuh memimpikan harimau, karena otak tuh tidak punya bahan untuk diproyeksikan, untuk diputar begitu. Jadi itu hanya tentang highlight mungkin ya dari kejadian-kejadian yang sering kita lakukan begitu, teman-teman. Termasuk teman-teman tidak bisa memimpikan orang yang teman-teman belum pernah ketemu gitu kan. Misalkan let's say misalkan ada yang namanya artis Adam Levine begitu, terus ya ponakan ataupun siapa orang di desa kita yang belum pernah nonton TV atau nggak pernah lihat, nggak bisa dia mimpikan itu nggak bisa begitu, teman-teman. Jadi itu adalah visualisasi ya dari apa yang sering kita lakukan ketika pikiran kita sudah
dalam kondisi unconscious, dalam kondisi kita tidak bisa mengontrol itu dia akan berputar sampai ya impuls itu, letupan-letupan dari visual itulah yang jadi mimpi kita. Itu salah satunya dari buku Dream yang ditulis oleh Sigmund Freud ya. Itu kayaknya hasil penelitiannya bertahun-tahun. Yang selanjutnya di kultur kita teman-teman ya. Kalau di kultur kita nih banyak mimpi itu dikaitkan dengan apa ya, hal-hal baik ataupun hal-hal buruk yang akan kita alami begitu. Jadi semacam mini prediksi begitu kan. Biasanya kalau kita ada ya, kalau di sekitar keluarga saya itu katanya kalau bermimpi giginya copot biasanya keluarganya akan ada yang meninggal begitu kan, sehingga biasanya panik atau banyak sekali tentang. Saya tidak mengerti, saya tidak mengikuti sumber dari opini ini atau yang sudah ini, tapi kalau saya pernah baca kitab dulu waktu di pesantren itu, cara terbaik itu untuk menafsirkan mimpi itu adalah menjadikannya positif. Cara terbaik menafsirkan mimpi itu pertama, gak usah dipikirin kenapa saya mimpi ketemu dengan orang ini misalnya, padahal saya tidak punya salah, gak usah serumit itu. Jadi mimpi itu adalah dimaknai positif aja, apapun. Kalau mimpinya buruk misalkan, mimpinya dikejar-kejar orang sampai mungkin settingnya kita sedang pengen dikeroyok sama orang terus kita lari, itu mimpi buruk gitu, kita ketakutan. Kita maknai kalau alhamdulillah itu berarti tidurnya sangat nyenyak gitu kan, sangat nyenyak. Kalau mimpinya itu bahagia, kita kita syukuri, seakan-akan kita meyakini bahwa itu adalah prediksi masa depan kita, itu kita akan bahagia. Dan kita bermimpi tentang pencapaian, ya maknai itu sebagai ya saya yakin gitu, penambah keyakinan bahwa kita akan mencapai suatu yang bagus di depan, yang great, yang hebat di depan. Jadi hal terbaik yang bisa dilakukan untuk menafsirkan mimpi itu adalah menjadikannya positif. Saya lupa itu kitabnya, mungkin Riyadhus Shalihin mungkin ya, atau apa ya, dulu kalau di pondok itu kita ngaji kitab tuh satu malam itu 3 kitab tentang fikih. Ada Fathul Mu'in, Riyadhus Shalihin atau Iqna kalau nggak salah. Itu antara 3 kitab itu. Teman-teman mungkin yang berasal dari pesantren bisa komen nanti, pasti saya butuh koreksi banget karena sekali lagi ini opini, sehingga mulai sekarang teman-teman nggak usah resah tentang mimpi gitu ya. Jadi mimpi itu nggak usah resah. Kadang banyak orang ya yang mungkin punya latar belakang religi yang bagus, akhirnya yang berprofesi seakan-akan beliau bisa jadi penafsir mimpi, padahal belum ada legitimasi atau validasi tentang bahwa mimpi ini begini. Malah ada dulu kalau misalkan ada buku tafsir mimpi itu, dulu waktu kecil saya pernah mau beli gitu kan, lihat di pasar, terus ternyata malah angka-angka yang ada gitu. Kalau mimpi pesawat itu angka berapa gitu, itu saya juga agak ngerti, yang akhirnya dijadikan perjudian yang itu tidak membuat menang kayaknya. Jadi memang belum ada legitimasi tentang hal-hal berkenaan dengan kebenaran penafsiran mimpi. Sehingga saran terbaik tetap jadikan mimpi itu hal yang positif tuh. Karena biasanya memang kalau kita mimpi itu rata-rata sudah deep ya, sudah tidur kita itu udah dalam. Ada kan orang yang tidur itu gak mimpi gitu kan, jadi kayak sekedar istirahat biasa gitu kan. Kalau sudah mimpi itu udah nyenyak berarti tidurnya mungkin. Oke, mungkin itu saja tentang mimpi teman-teman. Semoga teman-teman bisa menikmati obrolan kita hal-hal sederhana seperti ini, dan semoga ini bisa bermanfaat gitu kan. Amin. Oke, itu saja mungkin dari kita, ngobrol pintar penuh inspirasi. Thank you.